Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurmidi dari lokal PGMI 3C. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul pertumbuhan, perkembangan, dan fotosintesis pada tumbuhan. Langsung saja kita ke materinya. Di materi yang pertama, kita akan membahas tentang tanaman atau tumbuhan. Tanaman merupakan komponen vital dalam ekosistem dan kehidupan manusia. Pertumbuhan, perkembangan, dan fotosintesis adalah tiga aspek utama yang memainkan peran kunci dalam keberhasilan tanaman dalam memenuhi berbagai kebutuhan ekologis dan manusia. Pertumbuhan mengacu pada peningkatan ukuran dan jumlah sel tanaman, sedangkan perkembangan melibatkan perubahan morfologis, anatomi, dan fisiologis yang terjadi sepanjang siklus hidup tanaman. Kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan adalah yang pertama adalah cahaya. Tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Yang kedua adalah air. Tumbuhan membutuhkan air untuk transportasi nutrisi dan menjaga keseimbangan sel. Yang ketiga ada nutrisi. Tumbuhan membutuhkan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium untuk pertumbuhan yang sehat. Yang keempat yaitu suhu. Suhu yang tepat penting untuk pertumbuhan tumbuhan. Yang kelima ada udara. Tumbuhan membutuhkan udara yang cukup untuk pertukaran gas. Yang keenam ada tanah. Kualitas tanah termasuk tekstur, kandungan nutrisi, dan pH mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Yang ketujuh adalah hormon tumbuhan. Hormon-hormon tumbuhan mengatur pertumbuhan dan perkembangan mereka. Selanjutnya ada proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan melibatkan beberapa tahapan utama. Yang pertama adalah perkecambahan. Tumbuhan mulai tumbuh dari biji atau spora. Yang kedua, vegetatif. Akar, batang, dan daun berkembang. Yang ketiga adalah pembungaan. Tumbuhan membentuk bunga untuk reproduksi seksual. Yang keempat ada penyerbukan. Serbuk sari ditransfer ke kepala putik bunga betina. Yang kelima ada pembuahan. Serbuk sari menyatukan dengan sel telur, membentuk zigot. Yang keenam ada pembentukan buah dan biji. Ovarium berkembang menjadi buah yang mengandung biji. Yang ketujuh, pertumbuhan berkembangan lanjutan. Biji berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Selanjutnya yaitu mekanisme fotosintesis. Yang pertama ada reaksi terang. Klorofil menyerap energi cahaya matahari. Yang kedua, energi cahaya digunakan untuk menghasilkan ATP, sumber energi kimia, dan NADPH, membawa elektron. Air dipecah menjadi oksigen dan elektron, dengan oksigen dilepaskan ke udara. Yang kedua ada reaksi gelap. Karbon dioksida diambil dari udara dan diubah menjadi senyawa organik menggunakan ATP dan NADPH yang dihasilkan pada tahap reaksi terang. Yang kedua, ada senyawa organik yang dihasilkan seperti glukosa digunakan sebagai sumber energi dan bahan bangunan untuk tumbuhan. Dalam proses ini, energi cahaya diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH, sementara karbon dioksida diubah menjadi senyawa organik melalui reaksi gelap. Oksigen dilepaskan sebagai produk sampingan. Fotosintesis, proses penting yang menghasilkan oksigen dan makanan bagi tumbuhan dan makhluk hidup lainnya di bumi. Selanjutnya ada adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Yang pertama, adaptasi terhadap kekeringan. Dan daun berduri atau berbulu untuk mengurangi penguapan air. Selanjutnya, akar yang dalam atau serabut untuk mencapai sumber air yang lebih dalam. Yang ketiga, daun kecil atau berbentuk jarum yang mengurangi penguapan. Yang kedua itu ada adaptasi terhadap kelembaban tinggi. Yang pertama, daun besar untuk menangkap lebih banyak cahaya matahari. Yang kedua, stomata terbuka pada malam hari untuk menghindari kehilangan air berlebihan. Dan selanjutnya adaptasi terhadap suhu ekstrim.
Yang pertama, daun berdaging atau berlilin untuk mengurangi penguapan air. Yang kedua, daun yang berubah warna atau gugur pada musim dingin. Selanjutnya ada adaptasi terhadap kondisi tanah yang buruk. Akar yang kuat dan dalam untuk menyerap nutrisi dan lapisan tanah yang lebih dalam. Yang kedua ada akar berdaging atau berbulu untuk meningkatkan penyerapan air dan nutrisi. Selanjutnya ada adaptasi terhadap naungan. Yang pertama, daun besar dan tipis untuk menangkap lebih banyak cahaya matahari di bawah naungan. Yang kedua ada pertumbuhan merambat atau menjalar untuk mencapai cahaya matahari yang lebih tinggi. Yang terakhir, adaptasi terhadap angin kencang. Batang yang lebih kuat dan fleksibel untuk menahan tekanan angin. Yang kedua, daun kecil atau berbentuk jarum untuk mengurangi resistensi angin. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu peran tumbuhan dalam siklus karbon. Tumbuhan berperan penting dalam siklus karbon dengan melakukan fotosintesis, di mana mereka menyerap karbon dioksida dari udara dan mengubahnya menjadi senyawa organik. Tumbuhan juga menyimpan karbon dalam biomasa mereka, seperti akar, batang, dan daun. Ketika tumbuhan mati dan terurai, karbon dilepaskan kembali ke lingkungan. Selain itu, tumbuhan juga melepaskan karbon dioksida melalui proses respirasi. Melalui proses ini, tumbuhan membantu mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer dan mempengaruhi perubahan iklim global. Sekian yang dapat ulun jelaskan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Ulun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.